Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Karolini Dia Elvina. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Olin. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik? Puji Tuhan, semuanya baik ya. Ibu harap kalian semua baik dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Nah baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Iya. Oke, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek presensi hari ini dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Baik, jika hadir semua, kita lanjut saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini, itu nanti anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Lalu anak-anak diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan dengan mandiri. Lalu anak-anak diharapkan mampu menuliskan informasi tentang organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia beserta fungsinya. Lalu anak-anak juga diharapkan untuk mampu menjelaskan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan baik dan benar. Apakah kalian sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Siap? Baik, jika siap, kita langsung lanjut saja dalam pembelajaran hari ini, oke? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang iklan media cetak dan memahami lebih rinci tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengelola makanan. Lalu di pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang selalu atau sering memakan makanan seperti gambar tersebut? Ada? Yang sering makan buah, makan sayur, ada? Wah, ternyata banyak ya. Bagus. Harus diteruskan ya kebiasaan ini, karena dengan mengonsumsi buah dan sayur-sayuran itu baik untuk kesehatan pencernaan kita ya anak-anak. Jadi buah-buah dan sayuran itu sangat baik untuk pencernaan, untuk organ pencernaan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita dapat mengenal jenis bahan makanan itu dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, ada yang tahu di sini apa itu iklan? Iklan itu merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi, iklan itu berfungsi untuk membujuk orang lain pada apa yang ditawarkan, baik itu barang ataupun jasa. Begitu ya anak-anak.
Iklan biasanya itu dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Nih contohnya gambar makanan sehat. Nah, ada sebuah iklan yang memiliki gambar makanan sehat. Nah, maka dari itu keterangan tulisannya juga harus sesuai tentang makanan sehat. Begitu. Nah, iklan ini disampaikan melalui 2 media. Nah, media penyampaian iklan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media cetak dan yang kedua media elektronik. Nah, contoh dari media cetak sendiri yaitu ada surat kabar dan majalah. Lalu contoh dari media elektronik itu bisa melalui radio, juga bisa melalui televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti. Kata kunci itu merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata ataupun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan. Jadi dalam suatu iklan itu terdapat kata kunci yang saling berhubungan atau bisa disebut dengan kata-kata inti, begitu ya. Nah, setelah itu coba kita perhatikan contoh iklan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar seorang anak lagi memakan buah-buahan ya, dengan keterangan tulisan makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, kata kunci dari iklan di atas adalah pertumbuhan otak anak. Nah, tujuan dari iklan di atas yaitu mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Begitu ya anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau masih bingung tentang iklan atau kata kunci atau contoh iklan? Atau ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan atau boleh bertanya melalui WhatsApp ya. Boleh bertanya langsung dengan ibu atau melalui WhatsApp, bisa chat melalui WhatsApp ya. Baik, jadi belum ada yang mau bertanya. Baik, kita lanjut. Nah, coba lihat di sini ada gambar seekor sapi. Untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Ada yang tahu sapi itu makan apa? Ayo, sapi itu makan apa? Iya, makanan sapi adalah rumput. Jadi, rumput yang dimakan sapi harus baik kualitasnya. Di sini, apakah ada yang tahu tentang bagaimana sapi mencerna makanannya? Anak sapi ini merupakan hewan ruminansia. Ada yang tahu tidak apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, contoh dari hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, hewan ruminansia seperti contoh yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang tadi itu memiliki cara mengolah makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lainnya. Karena apa? Karena mempunyai 4 bagian lambung dan fungsi yang spesifik.
Apa saja bagian lambung dari hewan-hewan tersebut? Nah, di sini Ibu memberi contoh. Coba perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Nah, di sini yang pertama ada rumen. Apa itu rumen? Nah, rumen itu perut besar, tempat di mana terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan lalu masuk ke retikulum atau bisa disebut dengan perut jala. Nah, kemudian di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, abomasum ini merupakan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, berikut ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama itu mulut, lalu setelah mulut ada esofagus, kemudian rumen atau perut besar, lalu ke mulut atau mamah biak, kemudian ke retikulum, lalu ke omasum, ke abomasum, ke usus. Nah, lalu kemudian setelah diproses, fase sapi akan keluar melalui anus. Nah, berikut ini tadi adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Baik, jika belum ada yang mau bertanya, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas yang nanti Ibu akan meminta untuk mengerjakan. Nah, yang pertama itu gambarlah hewan sapi seperti gambar di samping ini. Menggunakan kertas gambar ukuran A3. Lalu gambar dibuat dengan sebaik mungkin dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memberi nama pada setiap bagian organ pencernaan hewan sapi. Lalu memberi tanda panah berwarna merah untuk menggambarkan perjalanan makan pada sistem pencernaan sapi. Lalu warnai gambar dengan sebaik-baiknya dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama pada bagian kiri bawah kertas gambar. Lalu yang terakhir, kalau sudah selesai nanti gambar dikirimkan, difoto. Hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Begitu, sudah jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, belum ya? Belum ada yang mau ditanyakan? Baik, jika belum, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimpulkan terkait materi yang dipelajari hari ini. Apa saja sih, kita sudah mempelajari apa saja sih dari awal pertemuan hingga akhir ini? Yang pertama tadi kita membahas tentang apa? Iya, mengenai iklan media cetak dan kata kuncinya. Lalu yang kedua, mengenai organ-organ pencernaan yang ada pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Baik, nah Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Gimana, senang, bahagia, atau sedih? Oh, senang, ya baik. Lalu yang kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini apa saja? Iya, mengetahui tentang iklan, kata kunci, proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia. Lalu apa lagi? Baik.
Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau ada tapi malu, nanti bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Boleh melalui WhatsApp atau ditanyakan secara langsung juga boleh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah ibu jelaskan. Lalu jika sudah selesai, silahkan tugas dikirim melalui WhatsApp. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu meminta salah satu kalian untuk berdoa, memimpin doa penutup ya. Baik, oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kalian paham ya dan mengerti. Jangan lupa jaga kesehatan, oke? Oke, semangat. Sampai jumpa.